Saya akan kasih contoh bagaimana marah karena Allah ketika tidak sesuai aturan akan berubah menjadi marah yang tercela. Padahal aslinya apa? Marah yang terpuji. Sesuatu yang terpuji aslinya ketika dijalankan tidak sesuai aturan yang berlaku, maka yang terpuji ini akan berubah menjadi tercela. Contohnya, hadis riwayat Abu Dawud menyatakan sahih oleh sebagian ulama. Nabi SAW bercerita tentang dua orang bersaudara dari kalangan Bani Israel. Kana rajulani fi Bani Israila mutawakhiyaini. Dikisahkan ada dua orang Bani Israel bersaudara tapi bertolak belakang perilakunya. Fakana ahaduhuma yudhnib wal akharu mujtahidun fil ibadah. Si A ahli maksiat, si B ahli ibadah. Padahal bersaudara. Bertolak belakang, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Si A apa tadi? Ahli maksiat, si B ahli ibadah. Si B yang apa tadi? Yang ahli ibadah selalu menasehati saudaranya si A. Bagus atau tidak? Bagus. Apa nasihatnya? Aksir, mandek toh. Wis, maksiatnya wis. Selalu seperti itu. Sampai datang suatu hari. Si B ini menemukan si A melakukan maksiat yang sama. Maka dinasihati. Wis, mandek, cukup maksiatnya. Mungkin si A ini karena bolak-balik diomongi, akhirnya dia marah. Dia mengatakan khallini wa rabbi, biarkan aku, nggak usah urusi aku. Abu'ithta alayya raqiban, sejak kapan kamu itu diutus sebagai pengawas buat aku? Siapa sih ngangkatmu pengawas? Ya. Ternyata si B terpancing. Si A jengkel, si B ikut jengkel. Dikatakan seperti itu, maka si B pun mengatakan wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Apa? Demi Allah, engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Bermasalah atau tidak? Di mana masalahnya? Hah? Memastikan. Apa? Memastikan. Mendahului takdir Allah, mendahului kehendak Allah. Demi Allah, memastikan karena diawali dengan kata demi Allah. Beda seandainya redaksinya adalah hati-hati loh. Mbok ora diampuni sama Allah, mbok ora diampuni. Dengan kalimat yang tadi pertama apa? Demi Allah engkau tidak akan diampuni. Beda atau sama? Bedanya apa? Kalau tadi ada ungkapan yang memastikan, seakan-akan dia sudah ngelihat Lauhul Mahfud yang di dalamnya ada takdir manusia.
Kalau yang pertama itu sifatnya cuma menakut-nakuti saja. Itu pun juga mbok. Mbok itu apa? Jangan-jangan saya khawatir, takutnya kamu tidak. Itu kan beda. Nah, si B tadi mengeluarkan kalimat, demi Allah engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Kemudian atau dalam redaksi yang lain, la yudkhilukallahul jannah. Allah tidak akan memasukkan kamu ke surga. Masya Allah. Seakan-akan surga itu milik dia. Apa kamu yang bagi surga? Singkat cerita, kedua-duanya meninggal dunia. Baik si A maupun si B. Si A meninggal dunia masih sebagai ahli maksiat. Si B meninggal dunia masih sebagai ahli ibadah. Fajtama'a inda rabbil alamin. Di akhirat kedua-duanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jejeran. Sinten? Si A dan si B. Faqala li hadzal mujtahid. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada si B yang ahli ibadah. Akunta bi aliman? Apakah engkau tahu apa yang sudah aku tetapkan? Maksudnya apa engkau tahu isi buku takdir yang sudah aku tulis itu? Sehingga kamu berani mengatakan dia tidak akan diampuni, kemudian dia tidak akan masuk surga. Awakunta ala ma fi yadi qadiran? Apakah engkau lebih berkuasa dibandingkan aku? Ini adalah yang Allah sampaikan kepada si B. Apa yang Allah sampaikan kepada si A? Idhab. Pergi. Masya Allah. Disuruh apa? Pergi. Fadkhulil jannata birahmati. Pergilah kamu dan masuklah engkau ke surga dengan rahmatku. Siapa? Si A. Ahli maksiat. Jangan difahami ngesuk jadi ahli maksiat. Bukan. Masuk surga atau masuk neraka itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak mutlak Allah. Terserah Allah. Dia mau masukkan siapa ke surga, dia mau masukkan siapa ke neraka. Karena Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka. Jangan merasa besar kepala ketika saat ini kita sudah rajin ibadah. Tidak ada jaminan kalau kita sampai akhir hayat nanti tetap rajin ibadah. Gak ada jaminan kalau kita nanti husnul khatimah. Mana kita pernah dibocori sama malaikat tentang akhir hidup kita bagaimana? Gak ada. Dan kita juga tidak tahu kok amal ibadah yang kita lakukan selama ini diterima sama Allah atau tidak, kan gak tahu. Coba angkat tangan yang tahu amal ibadahnya diterima. Orang sing ngacung pada karonyong. Makanya ada seorang sahabat Nabi SAW mengatakan apa? Andai kan aku tahu ada 2 rakaat solatku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Andaikan aku dapat berita bocoran 2 rakaatmu itu diterima sama Allah, itu sudah membuat aku lebih bahagia dibandingkan diberi dunia seisinya. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan, karena Allah di dalam Al-Quran berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah dalam Al-Quran berfirman, yang diterima amalnya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau amalan dia diterima walaupun cuma 2 rakaat, berarti dia orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa tempatnya di mana? Di surga. Sehingga jangan pernah kita angkuh, jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita besar kepala dengan amalan yang kita kerjakan. Bangga dengan amal soleh saja nggak boleh, apalagi bangga dengan maksiat. Ya, jadi jangan sampai tadi seperti saya katakan, wah aku jadi ahli maksiat baik. Bok jere sapa? Ya bok jere sapa? Itu namanya spekulasi. Ya. Jangan spekulasi masalah akhirat. Ya. Bok jere sapa diampuni? Iya, tapi kan juga ada kemungkinan juga tidak diampuni. Ini orang kebetulan dengan takdir Allah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena Allah melihat orang ini walaupun ahli maksiat tapi dia ada penyesalan di hatinya, ada perasaan hina di hadapan Allah. Ini dihargai sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang setelah berbuat maksiat menyesal, merasa hina di hadapan Allah, ada keinginan untuk taubat. Ini semua ini dihargai sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun amal soleh yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang lahiriah maupun yang batiniah, melainkan itu pasti akan dihargai sama Allah Subhanahu wa taala. Maka si A ini disuruh pergi kemana? Masuk ke surga. Dengan apa tadi? Dengan rahmatnya Allah. Wa qala lil akhar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada si B, idhabu bihi ilan nar. Bawa orang ini ke neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal dia ahli ibadah. Karena dia mendahului takdirnya Allah. Tidak sopan kepada Allah. Tidak beretika kepada Allah. Seakan-akan dia ini mengatur Allah. Harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Apa komentar Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini? Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, latakallama bikalimatin au baqat dunyahu wa akhiratahu. Si B ini mengeluarkan kata-kata yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Itulah bahayanya kata-kata. Kenapa kita bawakan hadis ini? Karena ingin menjelaskan marah yang terpuji kalau tidak sesuai aturan bisa berubah menjadi tercela.